Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat ya. Perkenalkan, nama saya Diana Kawati, salah satu mahasiswa PPL dari Pendidikan Ekonomi Universitas Islam Syekh Yusuf. Di sini kalian bisa memanggil saya Budian. Dan dengan adanya saya di sini, saya diamanatkan untuk mengajar 11 IPS 3 dan 4. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu menurut dan kepercayaannya masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Lalu langsung saja kita memasuki materi ekonomi kelas 11 mengenai perpajakan. Apa sih pengertian PPN? PPN merupakan pajak yang dikenakan atas transaksi jual beli barang kena pajak atau BKP yang memiliki pertambahan nilai, dan pungutan ini hanya boleh dilakukan dan dilaporkan oleh PKP. Namun pihak yang berkewajiban membayarkan PPN adalah konsumen akhir. Tarif PPN sebesar 5%, 10%, dan 15% yang sesuai dengan kebijakan pemerintah. Tarif normal yang berlaku di Indonesia adalah 10% dan tarif PPN 0%. Dikenakan atas barang ekspor, barang kena pajak berwujud, barang kena pajak tidak berwujud, ekspor jasa kena pajak. Selanjutnya ada objek PPN, yaitu ada dua. Yang A, barang atau jasa yang dikenakan pajak pertambahan nilai, dan yang B, ada barang atau jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN. Untuk barang atau jasa yang dikenakan pajak pertambahan nilai, yaitu ada 4. Yang pertama, penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua ada impor barang kena pajak. Yang ketiga ada pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Dan yang terakhir ada pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Dan yang B, barang atau jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai, yaitu ada 3. Yang pertama ada barang hasil pertambangan atau pengeboran seperti minyak mentah, asbes, batu bara, gas bumi, dan lain-lain. Dan yang kedua ada barang kebutuhan pokok seperti beras, jagung, susu, daging, kedelai, sayuran, dan lainnya. Dan yang ketiga ada jasa pelayanan medis, pelayanan sosial, jasa keuangan, asuransi, pendidikan, dan sebagainya. Dan selanjutnya ada tarif pajak PPN. Di sini ada 3 macam, yaitu tarif umum 10% untuk penyerahan dalam negeri, tarif khusus 0% diterapkan atas ekspor BKP berwujud maupun tidak berwujud, dan ekspor JKP. Dan yang ketiga ada tarif pajak sebesar 10% dapat berubah menjadi lebih rendah, yaitu 5%, dan paling tinggi 15% sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah. Dan yang selanjutnya ada contoh perhitungan pajak PPN. Yang pertama, toko Samson menjual kulkas sebesar 20 kulkas dengan harga satuan sebesar 6 juta rupiah. Lalu berapakah PPN terutang toko Samson yang wajib disetorkan?
Penyelesaian di sini itu ada total DPP atas penjualan 20 kulkas, yaitu 20 kali 6 juta rupiah sama dengan 120 juta rupiah. Dan PPN-nya sebesar 10% dikali 120 juta rupiah sama dengan 12 juta rupiah. Jadi PPN terutang yang wajib disetorkan toko Samson adalah sebesar 12 juta rupiah. Dan ada contoh yang kedua, yaitu perusahaan X melakukan ekspor dengan nilai ekspor 10 juta rupiah, maka PPN terutang adalah penyelesaiannya di sini 10 juta rupiah dikali 0% sama dengan 0. PPN sebesar 0% merupakan pajak pengeluaran. Lalu ada pajak PPNBM. Apa sih pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM? Di sini merupakan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak atas penjualan suatu barang mewah. Penetapan PPNBM sendiri bertujuan untuk melindungi pedagang kecil agar tidak tergerus oleh keberadaan pedagang besar yang menjual komoditas impor. Lalu dalam perhitungan PPNBM harus mengetahui tarif PPN terlebih dahulu, yaitu 10%. Sedangkan untuk PPNBM tarifnya diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu tarif 10% untuk kendaraan bermotor kategori tertentu seperti alat rumah tangga, hunian mewah, alat pendingin televisi, minuman, dan non-alkohol. Dan tarif 20% untuk kendaraan bermotor kategori tertentu seperti peralatan olahraga impor, berbagai jenis permadani, alat fotografi, dan barang sanitary. Dan tarif 25% untuk kendaraan bermotor berat dan berbahan bakar solar, misalnya minibus, kombi, dan pick up. Dan tarif 35% untuk minimum bebas alkohol, batu kristal, barang berbahan kulit impor, dan barang pecah belah dan bis. Selanjutnya ada contoh perhitungan pajak PPNBM. Pada PTC mengimpor BKP yang tergolong mewah dengan nilai impor senilai 200 juta rupiah. Atas impor tersebut dikenai PPN sebesar 10% dan PPNBM sebesar 30%, dan DPP atas impor BKP yang tergolong mewah tersebut adalah senilai 200 juta rupiah, tidak termasuk PPN sebesar 10%, dan PPNBM sebesar 30% yang dikenakan atas impor BKP tersebut. Berapakah jumlah yang harus dibayarkan pada PTC atas impor BKP yang tergolong mewah tersebut? Dan penyelesaiannya di sini ada DPP atau nilai impor sebesar 200 juta rupiah, PPN 200 juta rupiah dikali 10% sama dengan 20 juta rupiah. Lalu ada PPNBM-nya 200 juta rupiah dikali 30% sama dengan 60 juta rupiah, dan totalnya yaitu 280 juta rupiah. Maka PTC harus membayar impor BKP senilai 280 juta rupiah. Lalu pada materi PPH atau pajak penghasilan, pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Lalu ada penghitungan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Di sini ada setelah menghitung penghasilan bersih, maka untuk jumlah PTKP seseorang dengan yang lain berbeda. Jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan besaran PTKP per tahun yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak yaitu sebagai berikut: 54 juta rupiah untuk pribadi wajib pajak, untuk 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak kawin, dan 4.500.000 tambahan untuk anak atau anggota keluarga lain yang menjadi tanggungan
Setiap kepala keluarga hanya bisa mendaftarkan 3 orang tambahan pada kategori ini. Dan selanjutnya ada menghitung penghasilan kena pajak atau PKP. Setelah mengetahui PTKP, maka sekarang perlu untuk mengetahui PKP. PKP adalah nominal yang akan dimasukkan ke dalam hitungan PPh. PKP diperoleh dengan melakukan pengurangan antara penghasilan bersih dengan PTKP. Skema penghitungan PPh yaitu yang pertama, setelah PKP diketahui, kemudian tentukan persentase PPh yang diterapkan, yaitu berikut ini tetapannya. PKP kurang dari 50 juta rupiah dikenai tarif pajak sebesar 5 juta sebesar 5%. PKP antara 50 juta rupiah hingga 250 juta rupiah dikenai tarif pajak sebesar 15%. Dan PKP antara 250 juta rupiah hingga 500 juta rupiah dikenai tarif pajak sebesar 25%. PKP di atas 500 juta rupiah dikenai tarif pajak 50%. Lalu yang kedua, kalikan antara PKP yang sudah diperoleh dengan persentase di atas. Hasil perkalian tersebut adalah PPh yang wajib dibayarkan selama dalam periode 1 tahun. Lalu di sini ada contoh soal PPh. Joko merupakan seorang kepala keluarga dengan 1 anak. Ia bekerja di Dinas Perhubungan sejak Januari tahun 2017. Lalu penghasilan bruto yang terdiri dari gaji, tunjangan, dan pembayaran lainnya adalah senilai 100 juta rupiah. Joko membayar iuran pensiun dan tunjangan hari tua senilai 2 juta rupiah setiap bulannya. Lalu berapakah PPh yang harus dibayar oleh Joko? Dalam penyelesaiannya yaitu menghitung penghasilan bersih, penghasilan bruto dikurangi beban tanggungan. Berarti 100 juta rupiah dikurangi 2 juta rupiah yaitu 98 juta rupiah. Lalu menghitung PTKP sama dengan pribadi ditambah istri ditambah anak. Besarannya 54 juta rupiah ditambah 4 juta 500 ditambah 4 juta 500 sama dengan 63 juta rupiah. Lalu menghitung PKP sama dengan penghasilan bersih dikurangi PTKP, yaitu 98 juta rupiah dikurangi 63 juta rupiah sama dengan 35 juta rupiah. Lalu dalam penghitungan PPh, PKP dikali persentase PPh. Karena PKP Joko kurang dari 50 juta, maka pajak yang harus dibayarkan adalah 5% dari PKP-nya. Berarti 35 juta dikali 5% sama dengan 1.750.000 rupiah. Maka PPh yang harus dibayarkan Joko selama setahun adalah sebesar 1.750.000 rupiah. Lalu untuk yang terakhir, boleh pelajari materi mengenai pengertian pajak, fungsi, manfaat, dan tarif pajak. Ada perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya, kemudian ada asas pemungutan pajak dan jenis pajak, sistem pemungutan pajak di Indonesia, dan yang terakhir ada objek dan dasar pengenaan pajak. Dan pada hari Selasa 9 Maret 2021 diadakan ulangan harian. Baik, sekian dan terima kasih karena sudah menyimak video ini hingga selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.